Mereka lantas mengingat petani tua itu yang justru mendapat durian runtuh pas musim durian ya, karena anaknya lolos dari wajib militer. Lalu seperti biasa, tetangganya datang ke rumah Pak petani tua itu dan mengatakan, "Aduh Pak, betapa beruntungnya nasib Bapak, meski anak Bapak cacat, namun anak Bapak justru selamat dan bisa meneruskan nama keluarga. Betapa malangnya kami ini, karena kehilangan anak-anak kami." Dan mereka mengatakan, "Beruntung sekali Bapak." Lalu di depan kegalauan tetangga-tetangganya itu, sekali lagi petani tua itu menjawab dengan tenangnya, "Apakah ini kemalangan? Apakah ini keberuntungan? Siapa yang tahu?" Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terkhusus gereja, Majelis Jemaat GKP Jatiranggon dan Ibu Pendeta Debbie yang terkasih, kisah tadi menampakkan sebuah peristiwa demi peristiwa yang nyatanya menghadirkan makna dan pemahaman yang berbeda-beda bagi setiap orangnya. Dalam pemahaman filsafat stoikisme, sikap dan cara hidup petani tua tadi yang mengatakan apakah ini kemalangan, apakah ini keberuntungan, siapa yang tahu, itu merupakan tanggapan yang muncul melalui kesadaran penuh atas peristiwa yang diyakini tidak semuanya ada dalam kontrol pribadinya. Sehingga daripada terganggu dengan bermacam-macam opini orang, bahkan opini-opininya sendiri, ia berupaya untuk mengambil jarak dan melakukan proses pencarian makna terus-menerus dengan mengatakan apakah ini kemalangan, apakah ini keberuntungan, siapa yang tahu. Sebagai BP Klasis Bekasi, tentulah dalam perjalanan kehidupan berpelayanan gerejawi Aras Klasis, kami memelihara pengharapan penuh akan rancangan damai sejahtera dan kehidupan berpelayanan, terlebih di GKP Jemaat Jatiranggon melalui pengharapan dan doa yang senantiasa dipelihara. Terkandung kerinduan agar kehidupan berpelayanan jemaat dapat bertumbuh dan senantiasa menjadi berkat bagi kemuliaan karya kasih Tuhan. Namun, jikalau hari ini pun terjadi, kami mencoba untuk memelihara pengharapan baik dan tak terjebak untuk mengambil kesimpulan akhir. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pastilah memiliki makna baik, baik itu makna keberuntungan ataupun makna kemalangan. Tidak ada yang tahu kecuali Tuhan Yesus Kristus sendirilah sang kepala gereja. Tetapi yang pasti ialah kami BP Klasis Bekasi hendak dengan setia berupaya hadir dalam proses-proses pemulihan yang didasarkan pada pengembangan maupun pendampingan pelayanan, dengan keyakinan bahwa damai sejahtera kasih Tuhan senantiasa terjadi dan patut diperjuangkan dalam situasi maupun keadaan apapun juga. Secara khusus kami pun mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu Pendeta Debbie Wardianti dan suami terkasih Bapak Zwingli J. Eirumkui, semoga nggak salah sebut ya, atas pelayanannya yang selama ini sudah diberikan di BP Klasis Bekasi. Secara khusus pelayanan Ibu Pendeta Dewi di Komisi Hub Germas itu sangat membantu kami, terlebih di tengah-tengah masa pandemi di mana pelayanan di dalam penjara di LP Bula Kapal tetap dapat terjadi. Bahkan mereka sangat bersyukur dengan hadirnya pelayanan yang boleh terjadi. Dan juga kami juga percaya pelayanan di GKP Jatiranggon selama ini juga kami yakin mendatangkan pengharapan dan damai sejahtera. Oleh karena itu dalam doa dan pengharapan kiranya perjalanan kehidupan pelayanan yang baru dapat dijalani kembali dengan keberserahan penuh akan karya kasih Tuhan yang senantiasa memberikan pemeliharaan terbaik. Akhir kata dari kami, saya bacakan Alkitab ya sedikit, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya setiap kita mengalami pembaharuan terus-menerus dalam pengharapan akan rancangan Tuhan bagi kita, sehingga kita mampu melangkah kembali dan terberkati untuk semakin mengalami keindahan Tuhan di dalam kasih dan pertolongannya yang nyata bagi setiap kita. Kiranya kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Ibu Pendeta Debbie dan juga Bapak Zwingli, terkhusus juga Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon dan juga bagi segenap anggota jemaat GKP Jatiranggon yang kami kasihi. Sebelum akhir, izinkan saya membacakan pantun, boleh? Nggak boleh ya? Ya udah, boleh? Nggak boleh ya? Oh ya udah kalau nggak boleh.
Boleh direspon dengan cakep aja, begitu ya. Baik ya. Oke, jalan-jalan ke taman mini. Duduk di taman bermain ayunan. Walau Ibu Pendeta Debbie tidak di Klasis Bekasi, doa kami yang terbaik dalam pengharapan. Sekali lagi, jikalau diizinkan Bapak Ibu Saudara ya. Pagi hari nan sejuk menonton berita, sambil ditemani teh panas dan donat, Tuhan Yesus menebar kasih dan cinta. Mari kita memeliharanya dengan penuh semangat. Mohon maaf jikalau lama ya, karena nggak ada waktu lagi untuk kami mengungkapkan cinta kasih kami. Terima kasih. Terima kasih untuk sambutannya. Ya. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari perwakilan dari pemerintah daerah Jati Sampurna Bekasi yang akan diwakili oleh Bapak Robi Cahyadi selaku Kasipem Kelurahan Jati Ranggon. Sekali lagi, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan dari pemerintah daerah Jati Sampurna, yaitu Bapak Robi Cahyadi selaku Kasipem Kelurahan Jati Ranggon. Dipersilahkan. Selamat pagi menjelang siang. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Lurah berhalangan hadir, diwakili oleh saya, dan beliau menitipkan sambutan ini ke saya. Jadi amanah ini akan saya bacakan. Ya, terima kasih. Yang terhormat Majelis Gereja Kristen Pasundan Jati Ranggon, yang terhormat Ibu Pendeta Debbie Wardayanti, seluruh jemaah Gereja Kristen Pasundan Jati Ranggon yang berbahagia. Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan mohon maaf lupa pakai kacamata. Saya ulangi, puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkenannya lah kita dapat berkumpul di Gereja Kristen Pasundan ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, untuk mengikuti acara kebaktian pengakhiran masa pelayanan Ibu Pendeta Debbie Wardayanti di Gereja Kristen Pasundan Jati Ranggon. Pada hari ini akan ada mengakhiri dan ada yang memulai. Inilah proses dinamika yang harus kita hadapi dalam sebuah kepemimpinan. Baik itu sebuah majelis gereja pada Kristen ataupun majelis-majelis yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah proses yang harus kita jalani, yaitu pergantian pendeta di Gereja Kristen Pasundan Jati Ranggon. Majelis dan jemaah Gereja Kristen Pasundan yang berbahagia, janganlah pergantian pendeta pimpinan Majelis Gereja Kristen Pasundan Jati Ranggon ini dijadikan suatu perselisihan atau perdebatan, tetapi jadikanlah pergantian ini suatu penyelenggaraan yang
merefresh kita semua untuk menjalani ibadah menjadi lebih baik menuju kasih Tuhan yang Maha Esa. Janganlah ini dijadikan suatu perdebatan panjang yang akhirnya menjadikan kita semua merugi. Jadikan ini suatu persatuan yang saling menghormati satu sama lain, baik dengan agama yang seiman atau dengan agama lainnya. Ini sudah dicontohkan oleh Majelis Gereja Kristen Pasundan melalui Ibu Pendeta Debbie Wardiyanti sebagai Ketua Majelis Gereja Kristen Pasundan Jatiranggon pada saat perayaan Maulid Akbar di lapangan Kelurahan Jatiranggon yang bertepatan di Hari Raya Natal 2022 dan 2023. Sikap saling menghormati, toleransi ditunjukkan oleh pimpinan Gereja Kristen Pasundan. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada Ibu Pendeta Debbie Wardiyanti dan jamaah Kristen Pasundan Jatiranggon yang memberikan izin menggunakan halaman Gereja Kristen Pasundan Jatiranggon sebagai lahan parkir bagi jemaah Maulid Akbar pada saat itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Majelis dan jamaah Gereja Kristen Pasundan yang berbahagia, di akhir sambutan saya secara pribadi ataupun kedinasan selaku pimpinan wilayah Kelurahan Jatiranggon mengucapkan terima kasih kepada Majelis Gereja Kristen Pasundan yang sudah mengundang saya secara kedinasan, dan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Debbie Wardiyanti atas kerjasama selama ini. Sesuatu yang menyeramkan bagi saya pribadi ataupun kedinasan dapat berada di tengah-tengah saudara-saudara saya yang berada di Gereja Kristen Pasundan Jatiranggon ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa, menjadi kita sebagai baik-baiknya manusia yang berguna bagi orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih atas semoga sehat serta bahagia selalu. TTD Lurah Jatiranggon Dedi Suryadi Hidayat ditandatangani. Terima kasih, itu pesan dari Pak Lurah. Jadi Ibu Pendeta, jadi selama ini emang kami selalu bertiga untuk pengamanan di lingkungan Jatiranggon. Ya, sebetulnya ada 4, satu lagi sama Pak Mone. Ada di tengah-tengah kita Pak Mone. Berdiri Pak Mone. Iya. Ya, terima kasih Pak Mone. Ya, kami dalam 3 pilar ini selalu dalam kegiatan pemerintahan di kelurahan, di kecamatan, kami selalu bertiga. Ya, alhamdulillah kemarin dalam acara pesta demokrasi di Kelurahan Jatiranggon tidak ada kendala. Ya, walaupun begadang-begadang kita piket setiap hari gitu ya. Ya, alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Kiranya itu mohon izin Bu Pendeta, setelah ini kami bertiga langsung ada acara selanjutnya, penghitungan suara di lingkup kecamatan. Jadi plenonya suara Jatiranggon itu diplenokan. Nah, acaranya sebetulnya tadi jam 9, cuma karena kami ngeduluin di sini dulu, jadi nanti dari sini baru ke kecamatan. Cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Shalom. Salam dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita yang menyertai kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Pendeta Debbie Wardiyanti SSI, yang saya hormati para majelis GKP Jatiranggon, yang saya hormati Bapak Ibu Jemaat Gereja GKP Jatiranggon. Kebetulan saya selaku Bimas Pol Jatiranggon mewakili Kapolsek Jati Sampurna. Kebetulan Bapak Peri lagi ada tugas, ya seperti yang disampaikan Bapak Kasepem, pleno di Kecamatan Jati Sampurna. Jadi
Beliau minta maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan ya selamat bertugas di tempat yang baru Bu Pendeta. Kebetulan Bu Pendeta ini sama saya di sini sama-sama di tahun 2016. Jadi sudah 8 tahun kita melayani di Jatiranggon. Dimanapun Ibu bertugas, kami tetap bawa dalam doa. Ibu tetap sukses di tempat yang baru. Demikian juga gereja jemaat Jatiranggon makin besar dan masih lebih dapat untuk melayani, memberi kasih di lingkungan Jatiranggon. Seperti yang disampaikan Kasih Pem tadi, bahwa kami selaku unsur 3 pilar Kelurahan Jatiranggon terima kasih kepada Tuhan bahwa dalam pemilu 2024 di wilayah Jatiranggon tidak ada masalah, berjalan dengan lancar. Siapapun yang jadi pemimpin akan kita dukung. Dan perlu saya sampaikan selaku tugas pokok saya Babin Kantikmas di Harkantikmas, saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk tetap mengawasi anak-anak kita, jangan sampai terlibat narkoba maupun tawuran. Kenakalan remaja di wilayah kita cukup mengkhawatirkan. Kebetulan tadi pagi juga masih ada yang tertangkap. Jadi kami tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan, kita sayangi keluarga kita, sayangi lingkungan kita. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Pendeta Debbie, yang saya hormati Bapak Lurah yang diwakili dengan Bapak Robi, Kasih Pem Trantipum, yang saya hormati Bapak Marpaung sebagai rekan kerja, dan saya hormati Pak Moni, rekan kerja saya juga. Kebetulan Pak Moni di sini baru berjalan 5 bulan. Jadi penggantinya Pak Riswanto yang selama ini. Yang saya hormati Ibu Bapak Jamaat Gereja Kristen Pasundan Jatiranggon. Kami mungkin tidak panjang lebar untuk memberikan himbauan, karena sudah semuanya disampaikan dengan Pak Robi dan Pak Marpaung. Jadi kami hanya menyampaikan, tolong anak-anaknya yang sudah menjelang remaja, terutama dari kelas 2 SMP atau SMA, tolong dijaga. Karena tadi pagi saya kebetulan dapat panggilan juga dari Kelurahan Jatiranggon untuk menjemput warga kita yang terlibat. Itu ya mungkin kalau selama ini anak-anaknya menggunakan medsos, tolong dicek terutama dari situ kegiatan-kegiatan anak-anak yang melakukan tawuran IG atau WhatsApp atau Facebook, tolong dicek benar-benar. Jadi jam 10 itu anak kita kontrol, kalau memang belum pulang segera ditelepon atau dicari. Karena di sini di Jatiranggon masih rawan dengan tawuran-tawuran itu, Bu Pendeta. Kami tidak henti-hentinya untuk menghimbau dimanapun, terutama dengan 3 pilar ini, Pak Bimas, Pak Robi, kita selalu menghimbau. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih. Silakan Bapak-bapak bisa merapat ke tengah untuk berfoto dengan Ibu Pendeta.
Oke, selanjutnya kita akan memanggilkan untuk sambutan selanjutnya perwakilan dari Majelis Sinode GKP yang akan diwakilkan oleh Penatua Dr. Anda Seriwati Ginting MPD. Dipersilahkan. Pak Ibu, Shalom. Shalom. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang terkasih tentu saja Ibu Pendeta Debbie Wardianti SSI bersama dengan suami, juga keluarga. Yang kami kasihi tim pendeta konsulen. Yang terkasih juga perwakilan BP Klasis, yang terkasih para penatua, dan juga yang kami hormati para aparat negara, dalam hal ini Jatiranggon yang sudah hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pertama-tama tentu puji syukur kepada Allah Bapa atas setiap kesempatan dan perkenannya kepada kita. Sambutan lengkap sudah ada di buku acara, izinkan saya menyampaikan beberapa pokok saja di antaranya. Tentu yang pertama, kita menyadari bahwa dalam setiap gerak kehidupan kita sebagai jemaat, kita meyakini apapun tugas pelayanan yang kita lakukan, itu senantiasa atas kehendak Tuhan, dan kita ini hamba, kita menyambut dan melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Kehadiran Ibu Pendeta Debbie di Jemaat GKP Jatiranggon tentu sudah membawa banyak perubahan, perbaikan. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan terima kasih untuk setiap upaya kerja keras yang sudah diberikan. Memang tidak bisa dipungkiri ketika bekerja sama dengan para penatua, dengan fungsionaris, ada kedekatan, ada silih asih, silih asuh, kita saling melengkapi. Dan ketika di satu kesempatan ada mutasi, tentu tidak mudah, ada kesedihan di dalamnya. Namun, mutasi di Gereja Kristen Pasundan itu adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi sebagaimana yang diatur di dalam PPTG pasal 54, 60, dan 61. Tidak berpanjang-panjang Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih mewakili Majelis Sinode kepada Ibu Pendeta Debbie, Bung Swengli, dan juga seluruh keluarga. Jemaat Jatiranggon teruslah berkarya dalam setiap gerak. Apa yang sudah dicapai dilanjutkan. Yakinlah apapun yang kita lakukan di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti senantiasa menyertai dan memberkati kita. Tidak ada yang sia-sia. Setiap upaya dan kerja keras pasti berbuah manis. Izinkan saya menyampaikan pantun singkat yang baru terpikirkan ketika tadi teman-teman yang lain memberikan sambutan. Ini khusus buat Ibu Debbie. Jalan pagi beli semangka, jangan ragu ambil satu. Terus melangkah ikuti panggilannya. Yang terbaik menyertaimu selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Oke, terima kasih. Dipersilahkan Ibu. Selanjutnya untuk sambutan yang terakhir, ada perwakilan dari penasehat dari BKSAG. Dipersilahkan kepada Bapak Pendeta Yohanes Nur. Sekali lagi, untuk sambutan yang terakhir dari perwakilan BKSAG, beliau merupakan penasehat dari BKSAG, Bapak Pendeta Yohanes Nur. Dipersilahkan. Selamat siang Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya lihat kita udah gak tahan semua ya. Jam 12 kurang 5. Bapak Ibu, saya Pendeta Yohanes Nur. Saya Gembala Jemaat di Gereja Betel Indonesia, Jati Sampurna, yang seringkali disebut GBC, Jati Sampurna Blessing Community. Belum lama saya di sana, ada 35 tahun di Jati Sampurna. Ibu Pendeta Debbie ini adik saya, karena suaminya dari Ambon, jadi kami sama-sama dari Ambon.
Ibu Debbie, saya nggak mau ucapkan selamat jalan, enggak. Karena kita pendeta selalu ada jumpa secara okumene. Dan Ibu Debbie adalah seorang wanita, Wonder Woman untuk pendeta di Jati Sampurna. Karena setiap lebih dekat. Karena setiap kegiatan okumene, Ibu Debbie ini selalu hadir. Terakhir dengan kami di Natal BKSAG pada bulan Januari yang lalu. Di situ adik saya ini sampaikan, Pak Yo, saya mau pindah. Enggak, kamu gak usah pindah lah. Di sini ada. Dia bilang harus pindah. Oke deh. Kalau memang itu, tapi saya nggak ucapkan selamat jalan untuk kamu ya. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa pergaulan secara okumene sebagai hamba Tuhan dimanapun dia ditempatkan itu sangat perlu. Karena secara okumene itulah kita bisa mengetahui apa yang sedang dialami oleh gereja lokal di mana Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Ternyata dengan persahabatan kami di BKSAG, Badan Kerjasama Antar Gereja di Jati Sampurna, Ibu Debbie menyampaikan sesuatu dan kami tanggapi sampaian itu. Dan saya sendiri langsung kerjakan secara baik. Oleh kemurahan Tuhan, ngomong boleh enggak? Boleh ya? Izin dulu soalnya. Oleh kemurahan Tuhan, Gereja GKP Jatiranggon izinnya telah keluar secara resmi dari pemerintah. Bertahun-tahun gereja ini berdiri tapi tidak punya izin. Tetapi oleh kemudian adik saya ini punya kegiatan secara okumene, maka kami bersama untuk memikul bersama. Saya dari GBI, ada dari GPIB Batra Kasih, ada dari GKI Keranggan. Kami semua bergotong royong sehingga izin gereja ini bisa keluar dengan baik. Adikku, 1 Korintus 15 ayat 58 berkata begini, jadi payahmu nggak sia-sia. Di mana saja engkau tempatkan, di lembah, di gunung, di hutan, di tempat terpencil sekalipun, Yesus ada di sana, Roh Kudus ada di sana akan menolong engkau. 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk ada di tepi sungai Yordan. Sungai Kiat di tepi sungai Yordan. Dia tidak membantah, dia berangkat. Tapi Tuhan mengirim kepada dia, yaitu burung gagak, yang tiap hari pagi dan sore mengirimkan roti dan daging untuk dia makan. Aku percaya adikku, kamu akan diberkati Tuhan lebih. Bersama dengan suamimu, terus berkarya bagi Tuhan. Karena kita dipanggil untuk berkarya bagi Tuhan. Terus bangun kerjasama di mana saja engkau berada. Pengalamanmu di tempat ini akan jadi soko guru yang baik untuk engkau ada di tempat yang baru. Memang untuk memulai yang baru tidak gampang. Dan untuk meninggalkan yang kita sudah bangun juga tidak sulit, tidak gampang. Tetapi waktu yang membuat kita harus berpisah. Terus bertugas, terus melayani Tuhan, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Yesus bersama dengan engkau. Dalam melakukan segala kehendak Tuhan, engkau akan diberikan hikmat bijaksana untuk menyatakan segala sesuatu yang jauh lebih besar yang engkau sudah lakukan. Tuhan akan kerjakan itu dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Terus maju,
bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Bapak, boleh bergeser ke tengah. Bapak boleh geser ke tengah, kita akan berfoto sebentar. Tidak terasa Bapak sama Ibu, pelayanan Ibu Pendeta Debbie yang dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2024 ini akan segera berakhir. Akan ada sedikit ucapan terima kasih yang sudah disiapkan dari pelaksana kita. Sebelumnya izin Bu Pendeta Debbie boleh maju ke depan. Ibu boleh maju ke depan sebentar. Iya. Untuk pemberian tanda kasih yang akan diserahkan oleh Ibu Mugiati Tibin dan Eyang Permadi, perwakilan dari jemaat. Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak sama Ibu semua. Oke, terima kasih untuk tim pelaksana. Selanjutnya Ibu Debbie, Ibu Pendeta, mohon maaf. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Wardianti SSI. Boleh didampingi? Silakan. Selamat siang, Bapak Ibu, Oma Opa, para pemuda remaja dan juga anak-anak sekolah minggu semua. Refleksi dan sambutan sebenarnya sudah ada di buku. Bapak Ibu, Saudara bisa membacanya begitu ya. Saya hanya mau menyampaikan bahwa cara Tuhan itu tidak pernah terselami oleh kita dan termasuk juga oleh saya secara pribadi. Apalagi saya manusia yang penuh dengan keterbatasan dan juga kekurangan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu adil. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu, karena Tuhan kita adalah sang pemilik kehidupan kita. Saya dan suami, keluarga, kami punya harapan, kami punya rencana, tetapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam interaksi kita, di dalam pelayanan yang saya lakukan, ada saya dan juga suami saya ada
kata-kata atau tindakan yang mengecewakan, yang menyakiti hati Bapak Ibu, karena kami menyadari bahwa kami tidak bisa menyenangkan semua pihak. Maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami juga berterima kasih atas cinta kasih, kepedulian, dukungan dari Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak kepada kami semua, terlebih di saat kami juga mengalami berbagai pergumulan. GKP Jatiranggon ini bukan cinta yang pertama memang, tetapi bukan berarti tidak ada kesan yang mendalam untuk GKP Jatiranggon. Jadi kalaupun pada saat ini kita berpisah, tapi kita masih bisa berjumpa dalam kesempatan yang lain, karena saya tetap menganggap Bapak Ibu Saudara Oma Opa adalah orang tua, keluarga, saudara dan anak-anak kami. Dan saya mau mengajak kita semua untuk mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu hati untuk terus bersama-sama menghadirkan sukacita dan damai. Apapun yang terjadi pada hari ini, yakinlah bahwa semuanya ini adalah karena kasih dan rancangan Tuhan. Kalau tadi saya tidak mau berpantun, tapi saya mau nyanyi sedikit. Mohon maaf kalau suaranya nggak bagus ya. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rancanganmu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto Bapak sama Ibu. Untuk sesi foto yang pertama, saya mengundang untuk para pengerja gereja GKP Jatiranggon. Untuk sesi foto yang pertama, saya mengundang ke depan untuk para pengerja gereja GKP Jatiranggon. Dipersilakan. Selanjutnya bisa bersiap untuk Majelis Jemaat dan PPJ GKP Jatiranggon. Ya, segera bersiap ya Bapak sama Ibu. Selanjutnya setelah pengerja gereja GKP Jatiranggon, selanjutnya adalah Majelis Jemaat dan PPJ GKP Jatiranggon. Oke, terima kasih Ibu Pendeta dan Bung Zwing boleh tetap di tempat. Selanjutnya dipersilakan kepada para majelis jemaat dan PPJ dari GKP Jatiranggon. Setelah ini mohon dipersiapkan untuk Majelis Sinode dan tim pendeta konsulen. Sekali lagi, setelah sesi foto ini, selanjutnya adalah Majelis Sinode dan tim pendeta konsulen. Oke, terima kasih Ibu Pendeta dan Swing masih tetap di tempat. Silakan untuk Majelis Sinode dan tim pendeta konsulen. Setelah sesi ini saya mengundang untuk Bapak Ibu
seluruh pendeta GKP yang hadir pada siang hari ini. Sekali lagi, setelah sesi foto ini adalah pendeta GKP yang hadir pada siang hari ini. Oke, dipersilahkan Ibu Pendeta. Pendeta dan keluarga, mohon maaf. Untuk pendeta dan keluarga. Sekali lagi, untuk pendeta dan keluarga bisa hadir. Oke, mungkin boleh dibantu oleh tim dokumentasi biar posisinya, nah, agak lebih ke tengah sedikit. Oke. Oke, terima kasih Ibu Pendeta. Oke, si Bapak sama Ibu sudah menunggu. Selanjutnya kita akan masuk ke doa penutup sekaligus doa makan. Diminta kesediaannya Ibu Pendeta Obertina M. Johannes MTH. Mari Ibu, Bapak, dan juga anak-anak sekalian, kita menutup seluruh rangkaian acara kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, yang kami percaya adalah kepala gereja, termasuk jemaat Tuhan di sini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan, pertolongan Tuhan yang terus menyertai. Baik Ibu Pendeta Debbie bersama dengan Bung Zwingli dan juga keluarga besar, serta Ibu Bapak Penatua di GKP Jemaat Jatiranggon. Kami bersyukur untuk seluruh pertolongan Tuhan, sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami percaya di dalam kasih Tuhan, Ibu Pendeta Debbie dalam pelayanannya yang baru akan terus disertai, demikian juga dengan sahabat-sahabat kami, Ibu Bapak Penatua dan seluruh warga jemaat di GKP Jatiranggon. Biarlah hikmat dan pertolongan dari Tuhan yang menuntun kami semua. Kami bersyukur untuk pelayanan yang sudah dilakukan oleh Bu Pendeta Debbie bersama Bung Zwingli dan juga keluarga. Biarlah semuanya itu dalam kasih dan hikmat Tuhan sungguh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di sini. Kami pun bersyukur untuk makan minum yang telah disediakan. Kami mau melanjutkan persekutuan kami melalui persekutuan makan bersama. Kami percaya melalui makanan dan minuman ini kami dipelihara oleh Tuhan. Biarlah hidup kami pun setiap hari Tuhan tolong supaya senantiasa memberikan dampak bagi orang lain, terutama mereka yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Debbie. Kami undang untuk maju ke depan. Boleh Bapak Ibu Majelis Sinode dan juga pendeta konseling yang hadir bisa maju ke depan, akan berbaris. Dipersilakan Bapak sama Ibu untuk mulai bersalaman. Silakan. Ya. Kemudian sudah disediakan oleh panitia santap siang bagi kita semua. Oleh sebab itu, dipersilakan kepada Bapak sama Ibu segera merapat ke gedung KPA untuk melaksanakan santap siang.